Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan mioma uteri dengan dosen pengampu Nurse Revalino Hamel, SCAP MCAP. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester yang disusun oleh 1. Foni Leode, 2. Ikomang Ardika, 3. Niestel Pasinggi. Kita masuk pada konsep dasar mioma uteri. Pengertian mioma uteri. Mioma uteri adalah suatu tumor jinak berbatas tegas, tidak berkapsul yang berasal dari otot polos dan jaringan ikat fibros. Yang kedua, etiologi. Menurut Aspiani, ada beberapa faktor yang diduga kuat merupakan faktor predisposisi terjadinya mioma uteri. Yang pertama, umur atau usia. Mioma uteri ditemukan sekitar 20% pada wanita usia produktif dan sekitar 40% sampai 50% pada wanita usia di atas 40 tahun. Yang kedua, hormon endogen atau endogenous hormonal. Konsentrasi estrogen pada jaringan mioma uteri lebih tinggi daripada jaringan myometrium normal. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat keluarga. Wanita dengan garis keturunan dengan tingkat pertama dengan penderita mioma uteri mempunyai 2,5 kali kemungkinan untuk menderita mioma dibandingkan dengan wanita tanpa garis keturunan penderita mioma uteri. Yang keempat yaitu makanan. Makanan dilaporkan bahwa daging sapi, daging setengah matang, dan daging babi meningkatkan insiden mioma uteri, namun sayuran hijau menurunkan insiden mioma uteri. Yang kelima yaitu kehamilan. Kehamilan dapat mempengaruhi mioma uteri karena tingginya kadar estrogen dalam kehamilan dan bertambahnya vaskulirasi ke uterus. Yang keenam yaitu paritas. Mioma uteri lebih sering terjadi pada wanita multipara dibandingkan dengan wanita yang mempunyai riwayat melahirkan 1 kali atau 2 kali. Kita masuk pada faktor terbentuknya tumor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi replikasi pada saat sel-sel yang mati diganti oleh sel yang baru, merupakan kesalahan genetika yang diturunkan dari orang tua. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat merusak sel adalah virus, polusi udara, makanan, radiasi, dan berasal dari bahan kimia, baik bahan kimia yang ditambahkan pada makanan ataupun bahan makanan yang berasal dari polusi. Berikut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor pada mioma di samping faktor predisposisi genetik. Yang pertama itu faktor estrogen. Mioma uteri dijumpai setelah menarke. Seringkali pertumbuhan tumor yang cepat dan selama kehamilan terjadi dan dapat dilakukan terapi estrogen eksogen. Yang kedua, progesteron. Progesteron merupakan antagonis natural dari estrogen. Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan 2 cara, yaitu mengaktifkan hidroksidegenase dengan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor. Yang ketiga adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone. Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologik berupa yaitu HPL terlihat pada periode ini dapat memberi kesan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leukemioma selama kehamilan mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara HPL dan estrogen. Kita masuk pada klasifikasi mioma. Mioma umumnya digolongkan berdasarkan lokasi dan ke arah mana mioma tumbuh. Yang pertama, lapisan uterus.
Mioma uteri terdapat pada daerah korpus. Sesuai dengan lokasinya, mioma ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mioma uteri intramural, kedua mioma uteri subserosa, yang ketiga mioma uteri submukosa. Yang pertama, mioma uteri intramural, yaitu mioma uteri merupakan yang paling banyak ditemukan. Sebagian besar tumbuh di antara lapisan uterus yang paling tebal dan paling tengah, atau miometrium. Kemudian mioma uteri subserosa, mioma uteri ini tumbuh keluar dari lapisan uterus yang paling luar, yaitu serosa, dan tumbuh ke arah peritoneum. Jenis mioma ini bertangkai atau memiliki dasar lebar. Yang ketiga yaitu mioma uteri submukosa. Mioma ini terletak di dinding uterus yang paling dalam sehingga menonjol ke dalam uterus. Jenis ini juga dapat bertangkai atau berdasarkan lebar. Dapat tumbuh bertangkai menjadi polip. Kemudian dikeluarkan melalui saluran serviks yang disebut mioma Geburt. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu patofisiologi. Mioma uteri mulai tumbuh sebagai bibit yang kecil di dalam miometrium dan lambat laun membesar. Karena pertumbuhan itu, miometrium mendesak menyusun semacam pseudokapsula atau sampai semua mengelilingi tumor dalam uterus. Mungkin terdapat satu mioma, akan tetapi mioma biasanya banyak. Kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, respon tubuh terhadap perubahan fisiologis. Berikut beberapa perubahan yang dapat terjadi pada tubuh karena mioma uteri. Yang pertama, degenerasi hialin merupakan perubahan degenerasi yang paling umum ditemukan, seperti jaringan ikat bertambah, berwarna putih dan keras, sering disebut sebagai mioma durum. Yang kedua yaitu degenerasi kistik. Yang pertama, bagian tengah dengan degenerasi hialin mencair. Kemudian yang kedua menjadi pocket kistik. Ketiga yaitu degenerasi membantu. Ada 3 bagian juga. Yang pertama yaitu terdapat timbunan kalsium pada mioma uteri, padat dan keras. Dan yang ketiga berwarna putih. Kemudian yang keempat, degenerasi merah, terdiri dari paling sering terjadi pada masa kehamilan. Estrogen merangsang perkembangan mioma, aliran darah tidak seimbang karena terjadi edema sekitar tungkai dan tekanan hamil. Kemudian terjadi kekurangan darah yang menimbulkan nekrosis, biasanya disertai rasa nyeri. Kemudian yang kelima, degenerasi mukoid, daerah hialin digantikan dengan bahan gelatinosa yang lembut dan biasa terjadi pada tumor yang besar dengan aliran arterial yang terganggu. Kemudian yang keenam, degenerasi lemak. Lemak ditemukan dalam serat otot polos. Kemudian yang ketujuh, degenerasi sarkomatous. Terjadi pada kurang dari 1% mioma. Kontroversi yang ada saat ini adalah apakah hal ini mewakili sebuah perubahan degeneratif ataukah sebuah neoplasma spontan. Kemudian kita masuk pada gambaran klinis mioma. Hampir separuh dari kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan pelvik rutin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gejala klinik meliputi hal-hal berikut, yaitu besarnya mioma uteri, lokalisasi mioma uteri, perubahan-perubahan pada mioma uteri. Gejala klinik terjadi hanya sekitar 35-50% pada pasien yang terkena. Kemudian gejala klinis yang dapat timbul pada mioma uteri adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdarahan abnormal. Kedua, penekanan rahim yang membesar. Kemudian ketiga, terasa berat di abdomen bagian bawah. Kemudian yang keempat, terjadi gejala traktus urinarius, urin frekuensi atau retensi urin, obstruksi ureter, dan hidronefrosis. Kemudian yang selanjutnya terjadi gejala intestinal, konstipasi dan obstruksi intestinal. Dan yang terakhir itu terasa nyeri karena saraf tertekan.
Sedangkan rasa nyeri pada kasus mioma dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penekanan saraf atau torsi bertangkai, submukosa mioma terlahir, dan infeksi pada mioma. Perdarahan kontinu pada pasien dengan mioma submukosa dapat berakibat pada hal-hal berikut. Yang pertama, menghalangi implantasi, terdapat peningkatan insiden aborsi dan kelahiran prematur pada pasien dengan mioma intramural dan submukosa. Kemudian kehamilan dengan disertai mioma uteri menimbulkan proses saling mempengaruhi. Selanjutnya, keguguran dapat terjadi, persalinan prematuritas, gangguan proses persalinan, tertutupnya saluran indung telur menimbulkan infantilitas, gangguan pelepasan plasenta dan perdarahan. Biasanya mioma akan mengalami involusi yang nyata setelah kelahiran. Kita masuk pada penanganan mioma uteri. Penanganan mioma uteri dilakukan tergantung pada umur, varietas, lokasi, dan ukuran tumor. Oleh karena itu, penanganan mioma uteri terbagi atas kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, penanganan konservatif dilakukan jika mioma yang kecil muncul pra dan post menopause tanpa adanya gejala. Kemudian yang kedua, penanganan operatif dilakukan bila terjadi hal-hal berikut. Pertama, ukuran tumor. Kedua, pertumbuhan tumor cepat. Kemudian yang ketiga, mioma subserosa bertangkai dan torsi. Kemudian yang keempat, dapat mempersulit kehamilan berikutnya. Yang kelima, hipermineria pada mioma submukosa dan penekanan organ pada sekitarnya. Kemudian jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasi mioma uteri dapat berupa: yang pertama, enukleusi mioma. Dan yang keempat, menurut American College of Obstetricians Gynecology, kriteria preoperasi adalah sebagai berikut. Pertama, kegagalan untuk hamil atau keguguran berulang. Kedua, terdapat leiomyoma dalam ukuran yang kecil dan berbatas tegas. Ketiga, alasan yang jelas dari penyebab kegagalan kehamilan dan keguguran yang berulang tidak ditemukan. Kemudian untuk histerektomi dilakukan jika pasien tidak menginginkan anak lagi, dan pada pasien yang memiliki leiomyoma yang simptomatik atau yang sudah bergejala. Kemudian yang keenam, rasa tidak nyaman pada daerah pelvis akibat mioma meliputi hal sebagai berikut: nyeri hebat dan akut, rasa tertekan yang kronis di bagian punggung bawah atau perut bagian bawah, penekanan buli-buli dan frekuensi urin yang berulang-ulang dan tidak disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Kemudian yang ketujuh, kita masuk pada penanganan radioterapi. Tujuan dari radioterapi adalah untuk menghentikan perdarahan. Langkah ini dilakukan sebagai penanganan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, hanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat dioperasi. Kemudian yang kedua, uterus harus lebih kecil dari usia kehamilan 12 minggu. Yang ketiga, bukan jenis submukosa. Yang keempat, tidak disertai radang pelvis atau penekanan pada rektum. Kemudian yang kelima, tidak dilakukan pada wanita muda karena dapat menyebabkan menopause. Konsep asuhan keperawatan pada pasien mioma uteri. 1. Pengkajian. Pengkajian yaitu menyangkut anamnese, identitas klien dan identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan, keluhan utama, keluhan yang dirasakan oleh pasien mioma uteri. Kadang-kadang timbul benjolan di perut bagian bawah yang relatif lama, kadang-kadang disertai gangguan haid. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Keluhan dirasakan oleh ibu penderita mioma saat mau dilakukan pengkajian seperti rasa nyeri karena terjadi tarikan manipulasi jaringan organ. Riwayat penyakit dahulu. Tanyakan tentang riwayat penyakit dahulu yang pernah diderita dan jenis pengobatan yang dilakukan pada pasien mioma uteri. Riwayat penyakit keluarga. Tanyakan pada keluarga apakah ada keluarga yang menderita penyakit diabetes mellitus, hipertensi atau jantung. Riwayat obstetri. Untuk mengetahui riwayat obstetri pada pasien mioma uteri yang perlu diketahui adalah keadaan haid dan riwayat kehamilan dan persalinan. Faktor psikososial.
1. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pasien mioma uteri. 2. Tanyakan konsep diri tentang body image, ideal diri, harga diri, dan peran diri personal identitas. D. Pola kebiasaan sehari-hari, pola nutrisi sebelum dan sesudah mengalami mioma uteri. E. Pola eliminasi, tanyakan tentang frekuensi, waktu, konsistensi, warna, BAB terakhir, sedangkan pada BAK harus dikaji adalah frekuensi, warna, dan bau. F. Pola aktivitas, latihan dan bermain. Tanyakan jenis kegiatan yang dalam pekerjaannya, jenis olahraga dan frekuensinya. Pola istirahat dan tidur. Tanyakan waktu dan lamanya tidur pada pasien mioma uteri. Dan malam hari masalah ada waktu tidur. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum, kaji tingkat kesadaran. Kedua, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Ketiga, pemeriksaan fisik head to toe, kepala, rambut, mata, hidung, telinga, mulut, leher, dada, abdomen. Yang berikut, ekstremitas atau muskuloskeletal, baru genitalia dan anus. Perhatikan kebersihan, adanya lesi, perdarahan di luar menstruasi. Kemungkinan diagnosa keperawatan yang muncul. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan nekrosis atau trauma jaringan yang refleks spasme otot sekunder akibat tumor. B. Risiko syok berhubungan dengan perdarahan. C. Risiko infeksi berhubungan dengan penurunan imun tubuh sekunder akibat gangguan hematologis perdarahan. D. Retensi urin berhubungan dengan penekanan oleh massa jaringan neoplasma pada organ sekitarnya, gangguan sensorik dan motorik. E. Risiko konstipasi berhubungan dengan penekanan rektum. F. Asietas berhubungan dengan perubahan dalam status peran, ancaman pada status kesehatan, konsep diri, kurangnya sumber informasi terkait penyakit. Rencana keperawatan. Diagnosa dan intervensi keperawatan menurut Nanda. 1. Nyeri akut berhubungan dengan nekrosis atau trauma jaringan dan refleks spasme otot sekunder akibat tumor. Definisi: pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan yang muncul akibat kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Intervensi: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien mioma uteri mampu mengontrol nyeri, dibuktikan dengan kriteria hasil sebagai berikut. Mengenali kapan nyeri terjadi, menggambarkan faktor penyebab nyeri, menggunakan tindakan pencegahan nyeri, menggunakan analgetik yang direkomendasikan. Risiko syok berhubungan dengan perdarahan. Ini diagnosa yang kedua. Definisi: berisiko terhadap ketidakcakupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Untuk intervensinya, setelah dilakukan perawatan selama 1x24 jam diharapkan tidak terjadi syok hipovolemik dengan kriteria tanda vital normal, tubuh kulit baik, tidak ada sianosis, suhu kulit hangat, tidak ada diapresis, membran mukosa kemerahan. Diagnosa ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan penurunan imun tubuh sekunder akibat gangguan hematologis perdarahan. Definisi: mengalami peningkatan risiko terserang organisme patogenik. Intervensinya: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien mioma uteri menunjukkan kemampuan untuk melakukan pencegahan infeksi dengan kriteria hasil. Kemerahan tidak ditemukan pada tubuh, vesikal yang tidak mengeras di permukaan, cairan tidak berbau busuk, nanah dan tidak ada dalam urin. Keempat, retensi urin berhubungan dengan penekanan oleh massa jaringan neoplasma pada organ sekitarnya, gangguan sensorik motorik. Definisi: pengosongan kantong kemih tidak komplit. Intervensinya: setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan eliminasi urin kembali normal dengan kriteria hasil. Pola eliminasi kembali normal, bau urin tidak ada, jumlah urin dalam batas normal, warna urin normal, intake cairan dalam batas normal, nyeri saat kencing tidak ditemukan. Diagnosa yang kelima, konstipasi berhubungan dengan penekanan pada rektum, prolaps rektum. Definisi: penurunan pada frekuensi normal, defekasi yang disertai oleh kesulitan atau pengeluaran tidak
lengkap feses atau keluaran feses yang kering, keras, dan banyak. Setelah dilakukan intervensi selama 1x24 jam, pasien diharapkan konstipasi tidak ada dengan kriteria hasil tidak ada iritasi militas, mual tidak ada, tekanan darah dalam batas normal. Demikian perencanaan dan intervensi pada diagnosa keperawatan pada pasien mioma uteri. Demikian presentasi kelompok 15 untuk keperawatan gawat darurat semester 6 kelas B1 ekstensi Universitas Pembangunan